Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan model example, non-example, beserta langkah-langkah kegiatan pembelajarannya untuk menjelaskan tentang bangun datar. Jadi setelah kita membahas tentang berbagai model pembelajaran, nah saya akan mencoba menjelaskan model example, non-example untuk menjelaskan materi bangun datar. Kita simak lagi penjelasannya. Model example, non-example merupakan strategi pembelajaran dengan menggunakan media gambar dalam menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk mendorong siswa untuk berpikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh gambar yang disajikan. Oke, kita ambil contoh tadi untuk materi bangun datar. Nah, di sini ada satuan pendidikannya ya. Kita tulis satuan pendidikannya apa. Kemudian ada kelas, semester, materi pokok. Kemudian tujuan pembelajarannya itu siswa dapat mengenal bangun datar dengan menggunakan benda yang konkret. Nah, di sini kita harus menggunakan benda-benda yang nyata atau konkret untuk menjelaskan berbagai bangun datar. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Gambar-gambar di sini pastinya adalah berbagai macam bangun datar ya. Dari mulai persegi, segitiga, persegi panjang, lingkaran, bola ketupat, trapesium, jajar genjang. Kemudian setelah kita menyiapkan berbagai gambar ini, langkah yang kedua adalah guru menempelkan gambar-gambar dari berbagai bangun datar di papan tulis atau boleh di mana saja ya. Kalau misalnya menggunakan infocus ya silakan pakai infocus. Jadi intinya ada gambar yang ditunjukkan kepada siswa. Langkah yang ketiga, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Nah, yang pertama, guru membentuk dulu kelompok ya, 2-3 orang atau boleh lebih, itu tergantung dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Setelah itu, guru memerintahkan kepada setiap kelompok untuk menyiapkan alat tulis. Ini nanti digunakan untuk mencatat dari pengamatan benda-benda datar yang disajikan oleh guru. Guru memberikan petunjuk untuk memperhatikan gambar yang ada di papan tulis. Setiap kelompok secara bergantian, kalau misalnya tidak bergantian juga tidak apa-apa, memperhatikan bentuk bangun datar di papan tulis. Jadi karena ini gambarnya terletak di papan tulis, setiap kelompok bergantian memperhatikan bentuk datar yang ada di papan tulis. Kalau misalnya bangun datarnya terlihat lebih jelas sampai ke ujung, sampai di siswa yang paling belakang, itu tidak usah bergantian juga, tidak apa-apa ya. Kemudian salah satu anggota kelompok dari masing-masing kelompok tersebut mencatat ciri-ciri dari setiap bangun datar yang diperhatikan. Waktu yang diberikan untuk setiap kelompok 3-5 menit ya, jadi tidak usah banyak-banyak dulu waktunya. Pokoknya waktunya hanya sebentar ya, untuk mencatat ciri-ciri dari setiap bangun datar yang ditunjukkan oleh gurunya. Langkah yang keempat, melalui diskusi kelompok. Hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas ya. Jadi setiap kelompok kalau sudah memperhatikan bangun datar tersebut, guru memberikan waktu untuk berdiskusi masing-masing kelompok. Dan ini tujuannya agar siswa dapat membedakan ciri-ciri dari setiap bangun datar yang satu dengan yang lainnya.
Dan salah satu siswa mencatat hasil diskusi dari kelompok tersebut. Kemudian langkah yang kelimanya, setiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Jadi ini perwakilan kelompok saja ya yang maju untuk membacakan hasil diskusinya yang sudah dicatat tadi. Setiap siswa diberikan kesempatan, ini memberikan kesempatan untuk memberikan komentar ya, atau tanggapan dari hasil diskusi yang dibacakan. Jadi misalnya kelompok 1 maju, maka yang memberikan tanggapan atau komentar dari kelompok 2, 3, dan seterusnya. Setelah itu, langkah yang keenam, mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapainya. Nah, misalnya di sini guru menjelaskan materi bangun datar persegi ya. Nah, guru menunjukkan 2 gambar, yaitu gambar bangun datar persegi serta jam dinding. Karena kita kan harus memberikan benda yang nyata ya, benda yang konkret kepada siswa. Dengan menunjukkan 2 gambar tersebut, diharapkan siswa dapat mengenal bangun datar persegi dengan konkret ya. Jadi kita menggunakan contohnya itu adalah jam dinding yang berbentuk persegi. Kalau misalnya ada bangun datar yang lain, juga bisa ya, yang penting bendanya itu berbentuk persegi. Setelah itu, guru menjelaskan bangun datar persegi. Persegi atau disebut juga dengan bujur sangkar adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk dengan panjang yang sama dan memiliki 4 buah siku-siku. Guru memerintahkan atau menginstruksikan siswa untuk mengukur setiap sisi atau rusuk dari persegi yang ada, yaitu jam dinding, dengan menggunakan penggaris. Ini bertujuan agar siswa mengetahui secara langsung bahwa setiap sisi persegi itu sama panjang ya. Jadi setelah siswa mengetahui apa itu bangun datar persegi, setiap siswa atau setiap perwakilan kelompok itu harus menghitung panjang rusuk dari persegi yang ada atau dari jam dinding. Setelah itu, guru menginstruksikan setiap siswa untuk mengukur 4 sudut dengan menggunakan busur ya. Ini bertujuan agar siswa mengetahui secara langsung bahwa setiap sudut persegi itu adalah 90 derajat. Jadi selain menghitung panjang rusuk ya dengan menggunakan penggaris, siswa juga menghitung dengan menggunakan busur, menghitung setiap sudut ya. Jadi 4 sudut ini. Jadi agar siswanya mengetahui secara langsung bahwa benar persegi itu setiap sudutnya adalah 90 derajat. Kalau siswa sudah mengetahui, sudah mengerti panjang dari masing-masing rusuk, kemudian guru mulai menjelaskan cara menghitung persegi ya. Menghitung luas persegi. Nah, luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat atau S kuadrat. Dengan persegi atau jam dinding yang ada, guru menjelaskan bagian dari luas persegi dan mengajarkan cara menghitungnya. Jadi, guru menunjukkan nih bagaimana sih bagian dari luas persegi itu ya dengan menggunakan jam dinding. Kemudian, guru meminta siswa untuk menghitung luas persegi dengan sisi yang berbeda ya. Kalau misalnya yang tersedia itu misalnya panjangnya 10 cm kali 10 cm, maka guru memerintahkan siswa untuk menghitung luas persegi misalnya dengan panjang 12 cm atau berapa ya. Nah, sebaiknya setiap kelompok diberikan panjang rusuk yang berbeda-beda ya, agar siswanya bisa menghitung sendiri dengan kelompoknya untuk menghitung dari luas persegi tersebut. Setelah itu, kalau siswanya sudah mengerti bagaimana cara menghitung luas persegi,
Guru kemudian menjelaskan cara menghitung keliling persegi. Nah, keliling persegi itu adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 dikali sisi. Dengan menggunakan persegi atau jam dinding yang ada, guru menunjukkan bagian dari keliling persegi tersebut ya. Jadi menunjukkan bagian dari keliling persegi tersebut. Nah, ini bertujuan agar siswa dapat membedakan mana bagian luas persegi dan mana keliling persegi. Guru menginstruksikan siswa untuk menghitung keliling persegi dengan sisi yang berbeda, sama seperti tadi ya, cara menghitung luas. Kalau kita mencontohkan panjang sisinya 10 cm, maka kita gunakan angka yang lain. Setelah itu, guru menyediakan waktu untuk berdiskusi kelompok ya, dengan menyediakan benda lain yang berbentuk persegi kepada setiap kelompok. Nah, ini contohnya itu misalnya kita ambil ya, ini ada papan catur, ada foto, ada kotak ya, masing-masing sisinya itu persegi, kemudian ini ada kertas origami atau jendela, atau ini ada kertas permainan, kemudian ini ada discord, atau bisa juga menggunakan ubin ya. Nah, nanti guru menginstruksikan setiap kelompok untuk menghitung panjang sisi, luas, serta keliling pada benda-benda tersebut. Jadi benda yang ini yang berbeda-beda diberikan kepada kelompok-kelompok ya, diberikan kepada setiap kelompok ya. Misalnya kelompok 1 diberikan benda papan catur, kelompok kedua diberikan bingkai foto, kelompok 3 dan seterusnya ya. Jadi masing-masing kelompok diberikan benda yang berbeda-beda. Setiap kelompok mencatat hasil dari diskusi kelompoknya, yaitu mencatat berapa panjang sisinya, berapa luasnya, dan berapa kelilingnya. Nah, setelah itu, setelah semua siswa mengerti apa yang dijelaskan oleh guru dan sudah menghitung dari sisi, luas, serta keliling benda yang diberikan oleh guru, guru membimbing setiap siswa untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. Nah, ini merupakan langkah terakhir ya, atau langkah ketujuh dari model example non-example. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan kali ini ya, untuk menjelaskan bangun datar dengan model example non-example. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.